Salam, apa kabar semua saudara, sahabat yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Semoga dalam keadaan sehat karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Amos pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun saya hanya akan membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Saudara, bagian firman Tuhan ini masih merupakan kesinambungan dari episode sebelumnya, di mana pada episode sebelumnya kita telah membahas tema tidak ada yang kebal, ketika kita berbicara tentang nubuatan Tuhan melalui Amos kepada bangsa Yehuda. Nah, hari ini kita akan melihat nubuatan Amos atas saudara Yehuda, yaitu Israel yang berada di kerajaan utara. Dengan satu tema yang akan kita lihat dari pembacaan ini ialah berdosa terhadap Allah dan sesama. Kalau kita memperhatikan pembacaan ini, sesungguhnya ini merupakan pembacaan atau nubuatan yang terpanjang yang ada. Kalau kita membaca dari mulai pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 4 sampai 6, ini merupakan nubuatan yang sangat panjang yang justru ditujukan kepada umat Tuhan, yaitu kaum Israel yang berada di utara. Yang pertama, kita bisa melihat apa yang menjadi persoalan atau dosa kejahatan apa yang mereka lakukan. Kita melihat dalam pembacaan ini dikatakan bahwa mereka, dikatakan mereka telah menjual orang benar karena uang. Ya, jadi demi uang mereka menjual orang benar. Nah, kalau kita memperhatikan orang benar ini, sesungguhnya ini adalah sesama orang Israel. Jadi bukan orang-orang yang di luar umat Tuhan, atau bukan orang-orang kafir, bangsa kafir, atau orang-orang yang belum percaya. Namun dikatakan demi uang mereka menjual orang benar. Nah, ini kita bisa bandingkan misalnya dengan apa yang kita baca atau kita suka baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi usaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menghalalkan cara, inilah yang merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh Israel. Kalau kita kembali kepada pembacaan sebelumnya dalam pasal-pasal pertama dan pasal 2, ternyata dosa yang dilakukan oleh Israel ini sama dengan dosa Gaza. Coba kita lihat misalnya dalam pasal 1 ayat yang ke-6. Ya,
Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan satu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Juga dosa yang sama yang dilakukan oleh Tirus. Ya, oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan satu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Tetapi apa bedanya saudara? Menjual orang benar. Ya, jadi motivasinya adalah uang. Ya. Perbedaannya dengan Gaza dan Tirus, ya, kalau kita lihat Gaza dan Tirus itu yang menjual manusia menjadi budak, namun dalam pembacaan ini Israel itu lebih lagi karena ia justru menjual saudaranya sendiri. Ya, saudaranya sendiri, apalagi dikatakan mereka itu adalah orang-orang benar. Nah, kalau kita memperhatikan, jadi betapa seriusnya dosa terhadap Tuhan, tetapi sekaligus terhadap sesama. Dosa dengan menjual orang-orang benar demi uang. Nah, kalau kita memperhatikan pembacaan ini, maka jelas sekali kalau dosa itu karena uang, dia tidak lagi bisa melihat siapa ya yang menjadi sasaran, ya, dia tidak lagi peduli, dan tentu tidak ada lagi kasih yang kita bisa lihat. Ya, dikatakan mereka menjual orang miskin karena sepasang kasut. Nah, kalau kita memperhatikan struktur atau gramatikal dari susunan kata-kata di dalam ayat-ayat yang kita baca ini sesuatu susunan yang paralel. Jadi berarti mereka menjual orang miskin karena sepasang kasut. Ini berarti orang yang benar itu, ya, juga adalah orang yang miskin. Ya, orang yang miskin secara materi, dan hanya karena persoalan yang sangat sepele, persoalan yang sangat tidak seimbang, persoalan yang sangat tidak berharga, karena dikatakan sepasang kasut. Jadi kita bisa bayangkan ini menjual saudara sendiri demi uang, ya, karena sepasang kasut. Alasannya sangat sepele sekali. Jadi kita bisa membayangkan harga yang harus dibayar, ya, sebagai hasil penjualan itu, kita bisa bayangkan harganya berapa. Nah, memang kalau kita membaca di dalam kamus-kamus, dalam kamus-kamus bahasa aslinya atau kamus-kamus Alkitab, maka istilah-istilah yang sama bisa kita temukan, ya. Apakah mereka itu berarti orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang menderita, itu bisa kita lihat. Nah, kemudian dikatakan mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Apa yang ingin dikatakan? Jadi selain mereka memang terdorong dengan motivasi karena uang dan alasan karena hanya masalah sepele karena sepasang kasut, maka yang kedua itu kita bisa melihat di dalam pembahasan ini ada sikap serakah, ada sikap keinginan yang kuat, ya, untuk menguasai orang-orang yang miskin, untuk memperbudak orang-orang yang miskin, yang notabene adalah orang-orang bangsa Israel sendiri. Dengan demikian saudara, maka sangat jelas apa yang terjadi. Ya, ini yang kita perhatikan, ini dosa kepada sesama. Sesama dalam pengertian tidak hanya bersifat umum, sesama manusia, tapi ini adalah saudara sendiri, keluarga sendiri. Kalau dalam konteks kita hari ini, sesama anggota gereja, ya, sesama orang percaya. Dan dosa itu didorong oleh karena ketamakan, ya, karena uang, dan tidak lagi memiliki rasa kasih, bahkan peri kemanusiaan. Mereka menjualnya karena alasan yang sangat sepele, karena sepasang kasut. Kemudian kalau kita lanjutkan dosa yang lain di dalam ayat yang ke-7, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Oke. Kemudian yang berikut, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Kalau kita memperhatikan pembacaan ini, selain dosa yang, ya,
yang sifatnya dalam hubungan sesama atau sosial, maka kita lihat sekarang ada dosa yang berikut ialah dosa yang hawa nafsu. Ya, dosa hawa nafsu. Dikatakan, anak dan ayah pergi kepada anak-anak perempuan untuk menodai namaku yang kudus. Kita perhatikan, pergi ke anak-anak perempuan untuk menodai namaku yang kudus. Itu yang saya katakan, sesungguhnya dosa yang kita lakukan terhadap manusia itu secara paralel sesungguhnya adalah dosa pelanggaran kita, dan itu menodai nama Tuhan yang kudus. Jadi sesungguhnya ketika kita berdosa kepada seseorang, ketika kita membuat seseorang, kita bertindak tidak benar kepada seseorang, dalam waktu yang sama sesungguhnya kita juga sedang menodai nama Tuhan dan kita sedang menyakiti hatinya. Nah, tapi ada yang menarik di dalam pembacaan ini. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan ini dikatakan, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Namun ketika saya menelitinya dalam bahasa asli Alkitab, tidak dipakai istilah, ya, tidak dipakai istilah yang sesungguhnya untuk bicara tentang dosa perzinahan secara fisik. Jadi anak dan ayah pergi kepada anak perempuan untuk menodai namaku yang kudus itu tidak boleh kita artikan bahwa itu adalah free sex atau seorang bapa dan anak sama-sama berzina secara fisik. Walaupun itu bisa mungkin interpretasinya, tapi karena di sini dipakai istilah, ya, istilah yang sama ketika bangsa Israel sedang berziarah, ya. Tetapi kemudian mereka melakukan pelanggaran dalam ziarah. Berziarah yang saya maksudkan adalah berziarah ke rumah Tuhan atau menuju tempat-tempat kudus di mana Tuhan akan bertemu dengan umatnya pada waktu itu. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam ayat selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-8, mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadai orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Nah, jadi perzinahan di sini pertama-tama bicara tentang perzinahan kultus, ya. Ini menjadi ciri agama orang kafir. Ya, khususnya misalnya agama-agama Baal di Kanaan, mereka yang meyakini kalau mereka melakukan praktek-praktek perzinahan sebanyak mungkin di tempat-tempat keramat, ya, nanti kita akan lihat, ya, di mana ada mezbah Baal di situ. Ini akan, mereka punya keyakinan, percaya akan hal itu, bahwa hal tindakan-tindakan perzinahan kultus ini akan meningkatkan kesuburan dan penghasilan tanah yang luar biasa. Nah, sehingga ini sangat jelas. Bagian yang pertama tadi ada perbuatan yang berhubungan dengan masalah sesama, ya, perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai kasih sosial dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat ada perbuatan-perbuatan yang justru secara langsung menunjuk kepada Tuhan, melakukan penyembahan berhala. Ini yang kita lihat, ya, dosa hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, perzinahan secara rohani ternyata dibarengi dengan perzinahan secara jasmani. Kemudian ada istilah yang dipakai di situ, di atas pakaian gadai orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda. Ya, kalau kita coba kembali kepada peraturan atau ketetapan hukum Taurat, dikatakan bahwa pakaian, kalau seorang miskin menggadaikan pakaiannya, sesungguhnya pakaian orang miskin itu harus dikembalikan setiap malam untuk dipakai sebagai selimut, ya. Ya, saudara perhatikan. Jadi sesungguhnya pakaian yang digadaikan itu tidak boleh berlama-lama, ya. Tapi di sini dikatakan di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda. Nah, yang anehnya kalau kita memperhatikan, ya, di sini ada istilah di rumah Allah mereka. Jadi perbuatan-perbuatan ini jelas tidak dilakukan di rumah Tuhan, ya. Wah, kalau kita membacanya dari sisi bahasa asli, Bapak Ibu semua saudara, ini sangat
jelas sekali. Jadi ada istilah Bet Eloheihem, rumah mereka sendiri, ya. Sedangkan kalau rumah Allah itu adalah Bet Elohim. Nah, jadi perbuatan-perbuatan ini tidak lagi mereka lakukan di rumah Tuhan, tetapi di rumah Allah sendiri. Karena bagi mereka, ibadah itu, ya mereka sendiri yang atur dan seterusnya. Nah, karena itulah, dalam bagian yang berikut, bagian yang kedua, setelah kita melihat dosa dan pelanggaran mereka, maka apa yang dikatakan oleh Amos? Sebelum dia menjelaskan penghukuman Tuhan kepada umat Israel, umat pilihan Tuhan itu, maka di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara, sangat luar biasa kalau kita membacanya dengan seksama, ya. Amos tidak langsung menjelaskan karena perbuatanmu, karena dosamu, karena kesalahanmu, maka Tuhan akan begini. Tidak. Tapi dia mulai dengan bernostalgia. Dia mencoba mulai dengan mengingatkan semua kebaikan Tuhan dalam pengalaman hidup mereka. Tentu kita bertanya, kenapa harus seperti itu? Karena sesungguhnya setiap nabi, ya, bahkan Tuhan sendiri dikatakan seperti apa yang kita bahas dalam penginjilan Perjanjian Lama, Tuhan sendiri tidak menginginkan seorang pun binasa. Dengan demikian, memberi waktu ketika Amos menjelaskan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel. Ya, sesungguhnya Amos berharap dan Tuhan juga berharap supaya bangsa Israel itu sadar dan kembali dan bertobat dan dipulihkan. Kalau kita melihat dalam pembacaan itu ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 11, ya, ini ada satu penekanan, ya, kalau kita memperhatikannya, dia di dalam ayat-ayat ini, Bapak Ibu semua saudara yang saya kasih, ada pengulangan kata aku telah memusnahkan, aku telah membawa kamu sekalian, aku telah memimpin kamu sekalian, aku telah mengangkat putra-putramu, dan seterusnya. Nah, di sini pemakaian kata aku sesungguhnya, kalau boleh nanti Bapak Ibu bisa selidiki, ada kurang lebih 7 kali dalam teks yang kita baca itu. Ini mau menjelaskan sesungguhnya Tuhan itu begitu dekat. Ada hubungan aku dan engkau. Itu yang ingin ditekankan. Ya, sesungguhnya ini yang saya katakan tadi, Tuhan ingin bangsa Israel punya waktu kembali. Ya. Yang pertama dari kata aku itu, Tuhan ingin menjelaskan bahwa Tuhan telah memberi kemenangan atas bangsa-bangsa asli di Kanaan, yaitu Amori, ya, dan bangsa-bangsa lain. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Kemudian, kemenangan itu tentu bukan karena kekuatan bangsa Israel, satu, ya, tetapi karena pertolongan Tuhan semata-mata. Kemudian yang kedua, Tuhan juga yang menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi dari Kanaan kita mundur ke Mesir, ya, sehingga Israel dapat dibebaskan. Ya, harusnya ini tidak dilupakan. Bagaimana mungkin kalau mereka mengingat bahwa mereka dulu budak dan mereka dibebaskan Tuhan, bagaimana mungkin sekarang mereka bisa memperbudak saudara sendiri? Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan juga mengingatkan bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka selama 40 tahun di padang gurun. Walaupun berkali-kali dalam episode-episode sebelumnya kita mendengar bahwa mereka memberontak terhadap Tuhan, tetapi Tuhan tetap menuntun mereka. Yang keempat, Tuhan terus-menerus bernubuat melalui nabi-nabi. Nah, di dalam ayat yang ke-12, ada kejahatan yang lain yang Tuhan sebutkan, pelanggaran yang lain yang Tuhan sebutkan. Dikatakan di sana, umat Israel memberi orang Nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Artinya kalau kita lihat secara runtut, bukannya mereka bertobat, ya, waktu anugerah itu tidak mereka pakai untuk kembali kepada Tuhan, tapi apa yang mereka lakukan? Karena mereka menutup telinga mereka terhadap kebenaran, mengeraskan hati mereka, maka apa yang terjadi?
Tindakan mereka selanjutnya, mereka memerintahkan nabi tidak boleh bernubuat. Ya. Dan apa alasan mereka memberikan seorang nazir minum anggur? Ya, kita tahu bahwa itu satu aturan dalam hukum Taurat, seorang nazir tidak boleh minum anggur. Tentulah dengan tujuan ketika seorang nazir meminum anggur, maka dia tidak lagi dapat berkata-kata atas nama Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kebenaran yang dapat diberitakan. Bapak Ibu semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan semua dosa, kejahatan umat Tuhan ini begitu luar biasa, terstruktur, ya, sistematis dan masif, ya, secara terus-menerus terjadi. Ya, dan sebagai akibatnya sesungguhnya, ya, harusnya mereka sadar dan mereka punya waktu untuk kembali kepada Tuhan. Tapi justru mereka semakin gencar menolak, bahkan menutup hidup mereka terhadap kebenaran. Maka ayat yang terakhir dari ayat 13 sampai ayat 14, kita lihat ada penghukuman Tuhan yang luar biasa. Ada istilah di sana dikatakan, menindih seperti sebuah kereta yang syarat dengan berkas gandum yang menindih. Ya, jadi apa yang ingin dikatakan bagian firman Tuhan ini? Penghukuman itu akan begitu dahsyat, begitu besar. Ya. Kenapa dikatakan seperti sebuah kereta yang syarat dengan berkas gandum yang menindih? Untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan dapat mengangkat dan tidak ada seorang pun yang dapat memulihkan kehidupan mereka. Ya. Kekuatan jasmani tidak dapat menyelamatkan. Keterampilan dan kebolehan tidak dapat menyelamatkan. Bahkan di sini digambarkan seperti seorang pemegang panah, pelari dan penunggang kuda. Itu semua tidak berdaya. Nah, artinya kalau itu penghukuman Tuhan, maka sesungguhnya kita hanya dapat menerima akibatnya. Tidak ada antisipasi yang dapat kita lakukan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Siapapun yang coba kita andalkan dari semua bentuk penghukuman Tuhan tidak akan pernah bisa terjadi. Semua yang kita lakukan, kalau itu karena penghukuman Tuhan atas hidup kita, maka sesungguhnya itu menjadi sia-sia. Yang harus kita lakukan sesungguhnya, ya, ada sekian ayat yang saya sudah bacakan tadi. Kalau kita memperhatikan mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, Tuhan mencoba mengingatkan kita akan segala bentuk perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Ketika kita dibebaskan dari perbudakan dosa, ketika hidup kita dipimpin oleh Tuhan dalam seluruh sejarah perjalanan hidup kita, dan ketika kita menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi kalau itu kita lupakan dan dengan sengaja kita justru melawan firman Tuhan, melawan kebenaran, yang ada adalah penghukuman yang tiada tara dan kebinasaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Amos pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16 ini, mari kita bercermin, mari kita merenung dosa kita terhadap sesama sesungguhnya adalah juga dosa terhadap Tuhan. Sebaliknya, dosa kita terhadap Tuhan sesungguhnya juga akan mengakibatkan dosa kita kepada sesama. Dan kalau Tuhan memberikan waktu untuk kita merenung, waktu untuk kita berbalik, mari kita berbalik. Jangan sampai terjadi seperti ayat 13 sampai dengan ayat 16. Ketika murka Tuhan menyala-nyala, ketika penghukuman Tuhan terjadi, tidak seorang pun yang akan bisa menghindar, tidak seorang pun yang akan dapat mengelak. Apapun tidak akan dapat berarti kalau kita mencoba dengan kekuatan kita. Kecuali ketika Tuhan menyadarkan kita, kita kembali bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi motivasi dan kekuatan bagi kita semua saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam.